Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar, Bu? Sehat? Sehat. Ya baik, Bu. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang tumbuh kembang bayi. Pertama-tama, Bu, saya akan menjelaskan tentang apa itu tumbuh kembang bayi. Apa itu tumbuh kembang bayi? Tumbuh kembang bayi adalah pemantauan dari setiap fase tahapan-tahapan perkembangan seorang bayi dari tidak bisa melakukan apa-apa hingga bisa berbicara, berjalan, menggenggam benda, bermain, dan memantau setiap perubahan fisik yang terjadi pada bayi, bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, dan bertambahnya bayi pintar. Selanjutnya, prinsip tumbuh kembang. 1. Proses tumbuh kembang saat bergantung pada aspek kematangan susunan saraf semakin sempurna. Kedua, proses tumbuh kembang setiap individu adalah sama, yaitu mencapai proses kematangan. Yang ketiga, proses tumbuh kembang memiliki pola khas, mulai dari kemampuan yang sederhana hingga mencapai kemampuan yang lebih kompleks. Selanjutnya, pola tumbuh kembang. Pola tumbuh kembang yang pertama, pola pertumbuhan fisik yang terarah memiliki dua prinsip. 1. Cephalocaudal atau head to tail tridection, atau dari arah kepala kemudian ke arah kaki, yang ditandai dengan perubahan ukuran kemudian perkembangannya, kemampuan pergerakan. 2. Proximodistal atau near fall direction, dimulai dengan menggerakkan anggota gerak yang lebih dengan pusat atau sumbu tengah lalu ke arah yang lebih jauh atau ke arah bagian tepi. Tahapan pola perkembangan tersebut ada 4, yaitu masa pranatal, yang kedua masa bayi 0 sampai 1 tahun, yang ketiga masa prasekolah 1 sampai 6 tahun, dan yang keempat masa sekolah 6 sampai 18 atau 20 tahun. Selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang pertama, pertumbuhan. 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik. 2. Terjadi perubahan proporsi fisik mulai dari masa konsepsi sampai dewasa. Ketiga, hilangnya ciri-ciri lama selama masa pertumbuhan. Keempat, terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan. Selanjutnya, perkembangan. Yang pertama, 1. Selalu melibatkan proses perkembangan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Yang kedua, pola konstan dengan hukum tetap dari kepala menuju kaudal atau dari proksimal ke distal. Yang ketiga, memiliki tahapan dari yang sederhana menuju yang sempurna. Yang keempat, kecepatan perkembangan yang berbeda pada setiap individu. Yang kelima, dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Selanjutnya, stimulasi tumbuh kembang anak. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengan anak. Yang ketiga, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Yang keempat, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak.
Yang kelima, gunakan alat bantu atau permainan sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Baik, selanjutnya pemantauan tumbuh kembang. Bayi usia 0 sampai 30 hari. 1. Pemantauan perkembangan pada usia 1 bulan. Bayi sudah dapat A. Mengisap ASI dengan baik. B. Menggerakkan kedua lengan dan kaki secara aktif sama mudahnya. C. Mata bayi sekali menatap ke mata ibu. D. Mulai mengeluarkan suara. Selanjutnya, jika bayi belum dapat dilakukan, yang perlu dilakukan ibu adalah stimulasi lebih sering. Jika dalam 1 bulan tidak ada perubahan, segera ke petugas kesehatan. Yang kedua, stimulasi dini di rumah. A. Ketika bayi rewel, cari penyebabnya dan peluk ia dengan penuh kasih sayang. B. Gantung benda-benda yang berbunyi dan berwarna cerah di atas tempat tidur, agar bayi dapat melihat benda tersebut bergerak dan berusaha menendang atau meraih benda tersebut. C. Melatih bayi mengangkat kepala dengan cara meletakkannya pada posisi tengkurap. D. Ajak bayi tersenyum, terutama ketika ia tersenyum kepada Anda. Hal yang ketiga, hal penting yang perlu diketahui. A. Ukur lingkar kepala sekurang-kurangnya 1 kali pada usia 8-30 hari. Yang kedua, timbang berat badan bayi. Yang ketiga, beri ASI saja sampai 4 bulan atau ASI eksklusif secara produksi. ASI periode tersebut sudah mencukupi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang yang sehat. Ya baik Bu, tadi itu sudah saya jelaskan sedikit tentang tumbuh kembang bayi. Apakah ada yang Ibu belum dimengerti? Baik Ibu Bidan, saya belum mengerti dari penjelasan Ibu tadi tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang bayi dan apa saja ciri-ciri pertumbuhan dan juga apa saja ciri-ciri perkembangan bayi. Oh iya, makasih Bu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan Ibu tadi. Ya baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sudah pentingnya pemantauan tumbuh kembang bayi, yaitu agar kita dari setiap fase tahapan-tahapan perkembangan seorang bayi, dari tidak bisa melakukan apa-apa hingga bisa berbicara, berjalan, menggenggam benda bermain, dan memantau setiap perubahan fisik yang terjadi pada bayi, bertambahnya tinggi, bertambahnya berat badan, dan bertambahnya bayi pintar. Maksudnya Bu, di sini dengan adanya pemantauan kembang tumbuh bayi, di situ kita bisa melihat semua tumbuhnya bayi, dari tadinya tidak bisa apa-apa sampai bisa itu tadi. Mungkin itu saja. Selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang pertama, pertumbuhan, yaitu terjadinya perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik. Terjadi perubahan proporsi fisik mulai dari masa konsepsi sampai dewasa. Hilangnya ciri-ciri lama selama masa pertumbuhan. Terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses pematangan. Selanjutnya, perkembangan, yaitu selalu melibatkan proses perkembangan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Pola konstan dengan hukum tetap dari kepala menuju kaudal atau dari proksimal ke distal. Memiliki tahapan dari yang sederhana menuju yang sempurna. Kecepatan perkembangan
yang berbeda pada setiap individu dan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahap perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Baik Bu, jadi di sini saya tadi sudah menjelaskan tentang pertanyaan Ibu. Apakah Ibu sudah dapat mengerti? Sudah saya mengerti dari penjelasan Ibu Bidan tadi. Oh iya, makasih Bu. Jadi sampai di sini saja penyuluhan saya. Sekali lagi saya minta terima kasih kepada Ibu yang telah berkesempatan untuk mengikuti penyuluhan saya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.